Shalom. Jemaat yang terkasih, marilah kita mulai ibadah Minggu pagi hari ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mezbah Allah menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami, supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar. Di jagat raya bintang gemerlapan, memuliakan Namamu Tuhan, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis pada hukum Tuhan yang pertama sampai yang keempat. Pertama,
Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu pagi hari ini, yang tertulis pada Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Kita membaca secara responsoria. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sejenak kita dengarkan warta gereja pada minggu hari ini 21 Maret 2021, Minggu Judika. Kristus Siorhon Haluaun, Kristus pokok keselamatan. Warta umum, anak lahir Rabu 17 Maret 2021 telah
lahir seorang putra bagi keluarga Dr. Yoke Andre Siahan, Ibu Dr. Yosepa Rotnauli Borstumpul, MKED, dari Jalan Bakti Jaya Sigunggung, sektor Labu Baru. Anak yang baru lahir beserta orang tua dalam keadaan sehat. Yang kedua, jemaat yang bertambah. Mulai minggu hari ini, 21 Maret 2021, telah menjadi jemaat gereja kita, keluarga Niki Stepanus Hasudungan Silitonga, Ibu Penanda Priscilla Brahmana, pindah dari GKI Sumatera Utara Medan, tinggal sekarang di Jalan Kesadaran, Kompleks Jumabaran View, residen sektor Pengayoman. Yang ketiga, telah menerima berkat nikah. Telah menerima berkat nikah pada tanggal 1 Maret 2021 di Gereja Toraja. Dr. Bob Fernando Maruba Sihombing, putra Bapak Sanggam Sihombing SE, Ibu Lydia Boru Panjaitan. Alamat Jalan Rawamangun, Gang Rawa Utama nomor 10, sektor Pengayoman. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Ivoni Yunita Fanta sampai Padang, putri Bapak Julius sampai Padang, dan Ibu Asteria Ani SPD. Alamat Tantepao, Toraja Utara. Jemaat Gereja Toraja. Berita nikah. Berita pertama, akan menerima berkat nikah Daniel Hermanto Marpaung, putra Bapak Konstan Marpaung almarhum, Ibu Dame Borusaragi. Alamat Jalan Kurnia, Gang Lestari nomor 7, sektor Labu Baru. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Deborah Maranata Boru Butar-Butar, putri dari Bapak Gunung Maruli Butar-Mutar almarhum, Ibu Wasti Mariana Boru Sibarani. Alamat Jalan Tipar Selatan 6 nomor 7. Jemaat AKBP Semper, Resort Semper. Pemberkatan hari Selasa 30 Maret 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang kedua, berita pertama, akan menerima berkat nikah putra Perdana Pasaribu SE, putra dari Bapak Bosar Pasaribu almarhum, Ibu Rita Borsihombing. Alamat Jalan Teokubei 2, Villa Anggrek, Mas 3, Blok H nomor 60, sektor Pengayoman. Jemaat AKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Lili Mai Wina Boru Silitonga SPD, putri dari Bapak Arifin Hasoloan Silitonga, Ibu Lince Siti Boru Simajuntak. Alamat Bengkong Baru, Blok F1 nomor 15. Jemaat AKBP Estomihi, Resort Estomihi Bengkong. Pemberkatan hari Kamis 8 April 2021 di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Yang kelima, jemaat yang pindah. Mulai minggu hari ini, 21 Maret 2021, telah pindah jemaat gereja kita, keluarga John Hasiholan Manurung, Ibu Adelina Borus Tumorang, beserta 3 orang anak, 1 putra, 2 putri, dari Jalan Wisma PGRI, Perumahan Cemara Ratu, Blok 5, Blok B5, sektor Arengka Indah, pindah ke HKBP Simpang Limun, Resort Medan 2. Yang keenam, jemaat meninggal. Pada hari Kamis 18 Maret 2021 telah meninggal dunia Bapak Demetrius Siregar atau Opunisi Mutiara Doli, tutup umur 66 tahun, suami dari Ibu Derita Boru Tampu Bulun atau Opunisi Mutiara Boru,
dari Jalan Mandala nomor 7, sektor Wonerejo. Tuhan kiranya yang menghibur bagi keluarga yang ditinggalkan. Yang ketujuh, persembahan untuk pembangunan. Pada hari ini, Minggu 21 Maret 2021, kita mengumpulkan persembahan untuk pembangunan. Di suara koinonia. Yang pertama, pelayanan. Pelayanan pada minggu hari ini, 21 Maret 2021, Inang Pendeta Ratna Boru Pardede STH melayani di HKBP Tampan. Yang kedua, pendalaman Alkitab Remaja dan Daposo Bulung, HKBP Pekanbaru. Pendalaman Alkitab Remaja dan Daposo Bulung, HKBP Pekanbaru akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 25 Maret 2021 pukul 19.00 WIB, tempat HKBP Pekanbaru. Pembicara 1, Pendeta Ratna Pardede STH. 2, David Marpaung SPD MM atau dosen dan aktivitas. Yang ketiga, kunjungan pastoral Eporus HKBP. Jumat 26 Maret 2021 diadakan kunjungan pastoral Opwi Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar MA dengan full-timer se-distrik 22 Riau dan para tokoh dari gereja-gereja bertempat di HKBP Pekanbaru, Jalan Hang Tuah nomor 36, dimulai pukul 09.00 WIB. Utusan dari gereja kita 5 orang. Yang keempat, undangan pembubaran panitia Satgas Pengamanan Nataru. Pada hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021, diadakan pembubaran panitia Satgas Pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Nataru bertempat di Konsistori dimulai pukul 17.00 WIB. Warta ini menjadi undangan kepada semua anggota tim atau panitia. Di Suara Diakonia, seksi pendidikan. Yang pertama, kebaktian pemberangkatan anak-anak sekolah mengikuti ujian akhir hari Sabtu 27 Maret 2021 akan diadakan kebaktian untuk memberangkatkan anak-anak sekolah dalam mengikuti ujian akhir dan ujian naik kelas tingkat SMP dan SMA garis miring sederajat. Bertempat di gereja dimulai pukul 14.00 WIB. Bagi anak tingkat SD dapat mengikutinya di rumah melalui live streaming channel Suara Pergodungan. Diharapkan kepada anak-anak beserta orang tua dapat hadir tepat waktu. Yang kedua, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 21 sampai dengan 27 Maret 2021, Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Yang ketiga, kita doakan jemaat yang sakit dalam perawatan atau pemulihan. Yang pertama, pendeta resort kita, Belrimen Stompul, dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Yang kedua, Nyonya R. Situmorang, Situa R. Boru Tampu Bolon, di rumah sektor Erengkah Indah. Yang ketiga, Nyonya Pasaribu Boru Panjaitan, dirawat di rumah sektor Pekanbaru Tonga. Yang keempat, Dr. Wilfried Pangaribuan, di rumah sektor Pengayoman. Yang kelima, Situa R. Simatupang, di rumah sektor Onerejo.
Yang keenam, Raut Maria Boru Siagian, Jalan Arjuna, Gang Citerum, Sektor Labu Baru. Yang ketujuh, Nyonya Sintua R. Pardede Boru Sibarani atau Opurama, Jalan Pajar, Sektor Labu Baru. Yang ke-8, Nyonya Siahan Santi R. Boru Silitonga, Jalan Kurnia, Gang Sentosa, Sektor Labu Baru, dirawat di Rumah Sakit Eka Hospital. Yang kedua, sakit menahun. Yang pertama, M. Butar-Butar, Sektor Arengka Indah. Nyonya Situa Isnur M. Has Tumorang, R. Boru Simatupang, Sektor Labu Baru. Yang ketiga, Pujahan Siahan, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Yang keempat, Nyonya M. Sirait Tirani Boru Sidabutar, Sektor Ritis. Yang kelima, Opu Elpa Simajuntak Boru Silitonga, Sektor Ritis. Demikianlah warta jemaat minggu kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu hari ini dari surat Ibrani pasal kelima, ayat yang kelima hingga ayat ke-10. Ibrani 5 ayat kelima hingga ayat 10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar,
tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam Amanginang. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian, saudara-saudara. Sehat Amanginang? Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita pada minggu hari ini. Saudara-saudara yang bisa hadir di gereja, demikian juga dengan saudara-saudara kita yang beribadah di rumah melalui channel Suara Pergudungan AKBP Pekanbaru. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa Tuhan selalu memperkenalkan dirinya kepada kita. Dia selalu ingin agar kita umatnya mengenal Dia lebih mendalam dan lebih bertanggung jawab. Jadi kita menjadi Kristen yang terus-menerus dituntut menjadi semakin dewasa dalam pengertian dan juga semakin dewasa dalam sikap kita untuk menerapkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Salah satu ajaran yang penting di tengah-tengah gereja kita, Amanginang, adalah tentang kemuliaan Tuhan Allah. Hasangapon ni Tuhan debata, kemuliaan Tuhan Allah. Jika agama-agama yang lain lebih menekankan pada perasaan takut karena ada semacam kontrol secara pribadi dari ilah atau Tuhannya, tetapi agama Kristen menekankan bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kemuliaan. Bukan hanya itu, Allah kita di dirinya adalah kemuliaan itu. Jadi bukan karena Tuhan kita kekurangan kemuliaan atau karena Dia gila hormat, kenapa kita diminta untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi di dirinya sendiri Tuhan kita itu adalah Allah yang mulia, penuh dengan kemuliaan. Itulah sebabnya Amanginang, salah satu tujuan Tuhan Allah menciptakan manusia sebagaimana kita baca dalam Yesaya pasal 43. Salah satu tujuan Tuhan Allah menciptakan manusia yang paling besar adalah supaya kita manusia memuliakan Dia. Dalam Yesaya 43 ayat 7 dikatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi tujuan Allah yang paling besar mencipta manusia adalah supaya manusia itu dari seluruh hidupnya memuliakan Tuhan. Memikirkan tentang kemuliaan ini, Amanginang, kita akan mengatakan bahwa hidup kita hanyalah untuk memuliakan Tuhan. Kita dicipta untuk memuliakan Tuhan. Kemuliaan ini memang abstrak. Bicara tentang kemuliaan memang bukan sesuatu yang konkret dan tidak berwujud.
kemuliaan memang tidak bisa diuji dan diverifikasi, dibawa ke laboratorium. Tetapi mengapa kemuliaan begitu penting? Coba kita ingat Amang. Kenapa kita takut nama baik kita dicemarkan? Kenapa kita langsung melawan orang yang berusaha menjelek-jelekkan nama kita? Kenapa kita berusaha membela yang dirugikan, yang seharusnya tidak dirugikan? Padahal kemuliaan itu kan sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak berwujud, tidak konkret kelihatannya, tapi cukup penting. Karena itu, setuju atau tidak setuju, memang kemuliaan ini dalam kehidupan kita mempengaruhi kehidupan kita. Itulah sebabnya kita berusaha menjaga nama baik. Kita berusaha menjaga kredibilitas kita. Kita berusaha menjaga kepercayaan orang kepada kita. Karena itu juga menjadi modal yang besar. Meskipun dia abstrak, tidak berwujud, tapi cukup penting. Dan kita semakin menyadari bahwa kemuliaan itu bukan menyangkut perhiasan yang begitu bagus, bukan karena dia memakai mutiara yang begitu besar, bukan karena pakaiannya yang begitu bagus. Dia tidak menyangkut hal-hal yang jasmania. Jadi sesuatu yang tidak konkret, tidak berwujud itu, tapi justru lebih berperan daripada hal-hal yang kelihatan. Jadi kalau kita memikirkan kemuliaan Tuhan, saudara-saudara, kita memikirkan bagaimana misalnya kalau kita menghormati seseorang, sama-sama manusia, tapi ada manusia yang begitu bercahaya, tapi ada juga seseorang yang lain begitu gelap hidupnya. Ada orang yang begitu menyenangkan bagi orang lain, tapi ada orang yang seperti banyak orang membenci dia, padahal sama-sama manusia. Itu karena apa, Mang Inang? Karena ada sesuatu yang dalam kepribadiannya atau karakternya. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan lebih penting daripada yang kelihatan. Kan begitu, Mang Inang. Dan itulah mengapa kita menghormati seseorang, tentu bukan karena pakaiannya, bukan karena perhiasan yang dipakainya, tetapi karena kita melihat ada karakter yang baik, ada kepribadian, ada integritas dari orang tersebut. Kita hormat kepada orang tersebut. Dalam dunia perdagangan misalnya, kita tahu modal kita yang paling besar itu bukan rupiah atau dolar, tapi kredibilitas, kepercayaan dari orang lain. Sehingga kalau suatu waktu kita jatuh pun, kalau kita bangkrut pun, kalau kita mengalami musibah pun, saudara tidak perlu takut, karena masih ada kredibilitas, ada kepercayaan orang. Jadi saudara-saudara, kemuliaan ini menyangkut bagaimana kita menampilkan sesuatu yang tidak kelihatan menjadi lebih penting, dan itu mempengaruhi kita semuanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah kalau kita diingatkan bahwa kemuliaan Tuhan Yesus bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan Allah. Misi Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Allah. Hal ini berulang-ulang dikatakan dalam kitab suci, terutama dalam Yohanes pasal 17. Di situ Tuhan Allah mempermuliakan Tuhan Yesus. Peristiwa transfigurasi di mana Yesus dipermuliakan di atas bukit. Di situ kelihatan ada Musa dan ada Elia. Jadi semua kemuliaan itu memiliki unsur rohani, substansi rohani, dan satu-satunya sumber dari kemuliaan yang benar itu adalah Tuhan Allah sendiri. Lalu orang Kristen berkata, apa pentingnya kemuliaan Tuhan Allah? Tuhan Allah itu mulia. Ya begitulah. Apa pentingnya bagi kita kemuliaan Allah, Amang Inang? Kita sebut, kita nyanyikan, Allah kita mulia, kemuliaan bagi Allah untuk selama-lamanya. Apa terapannya bagi kita?
Orang pikir ya itu ajaran yang nggak perlu ada mengenanya dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya bilang Amang Inang, bahwa kemuliaan Tuhan Allah itu justru itulah yang menjadikan kenapa ada di dunia ini kebudayaan. Kemuliaan Tuhan Allah itu yang diberikan kepada manusia waktu manusia dicipta. Tuhan Allah mengatakan bahwa kau adalah mahkota ciptaan, maka aku akan memberikan kepadamu kemuliaan lebih daripada ciptaan yang lain. Jadi kemuliaan Allah itu memang menyangkut kehidupan kita. Karena kemuliaan Allah itulah sumber dari sebuah kebudayaan. Kenapa mungkin peradaban ini? Kemuliaan itulah juga yang menjadi sumber pengajaran moral dan etika bagi kita. Bagaimana kita saling menghargai, mengapresiasi saudara-saudara kita. Dan bagaimana kita juga tentunya secara pribadi-pribadi menjaga karakter kita. Jadi karakter yang baik, memiliki kepribadian yang baik. Jadi bukan hanya waktu dilihat orang banyak, tapi apakah kita menjadi orang yang sama waktu kita seorang diri. Bukan hanya waktu kita sukacita, tapi waktu kita juga mengalami kesulitan dan problem hidup. Apakah kita memiliki karakter yang baik. Dan jangan lupa bahwa semua yang kita alami dalam hidup kita ini, biarlah itu memancarkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara Amang Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itulah kredibilitas nama baik, supaya tidak cemar, supaya tidak jelek, kita berusaha menjaganya. Terlebih dalam hal ini dikatakan bahwa kemuliaan Tuhan itulah menjadi sumber dari peradaban kita, sumber bagaimana kita selalu mengarah kepada yang kehidupan yang lebih baik. Karena Tuhan sendirilah sumber kemuliaan yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana topik minggu hari ini, kita juga diingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, Dia menjadi pokok keselamatan bagi kita. Dalam minggu-minggu sengsara ini kita diingatkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi pokok keselamatan. Artinya dia bukan salah satu alternatif, tetapi dialah pokok sumber yang utama dari keselamatan itu. Mengapa Yesus disebut sebagai pokok keselamatan, saudara-saudara? Karena dia disebut di sini telah menerima kemuliaan dari Bapaknya, dan dia juga telah diangkat menjadi imam maha tinggi menurut peraturan Melkisedek. Jika imam-imam di tengah-tengah orang Israel, mereka harus mempersembahkan kurban sekali setahun untuk penghapusan dosa, lalu mereka akan datang lagi tahun depan minta penghapusan dosa lagi. Tetapi Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib itu berlaku sekali dan untuk selama-lamanya. Pengorbanan Tuhan Yesus sekali di kayu salib tetapi berlaku untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dia disebut sebagai pokok keselamatan. Dia bukan seperti imam yang perlu tiap tahun datang lagi untuk meminta penghapusan dosa. Karena kematiannya itu adalah sekali dan untuk selama-lamanya. Kita mengamini ini Amang Inang dan saudara-saudara sebagaimana pokok ajaran kita. Mengapa Yesus disebut sebagai pokok keselamatan kita? Karena sebagaimana disebutkan dalam firman Tuhan hari ini, Dia dalam hidupnya sebagai manusia, ayat yang ke-7, telah mempersembahkan doa dan permohonan. Dan sekalipun ia adalah anak, ayat 8, ia belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Ketaatan Tuhan Yesus sampai mati, itulah yang menjadikan dia layak menjadi pokok keselamatan. Meskipun dia anak, dia tidak menganggap itu sebagai kekecualian, tapi disebutkan dia belajar ketaatan, belajar taat sampai mati. Saudara-saudara,
ini peringatan bagi kita. Tuhan sendiri aja belajar ketaatan. Dia taat kepada Bapaknya. Dia tidak membantah, dia tidak melawan. Ketaatan atau bahasa Bataknya panguluyon, bukan pangaloyon. Jika Tuhan belajar panguluyon, kita lebih suka pangaloyon. Jika Tuhan lebih suka taat, kelihatannya kita lebih suka membantah. Kita lebih suka resist. Kita lebih suka melawan, menentang. Saudara-saudara, kalau Tuhan belajar ketaatan dan menjadikan dia layak menjadi pokok keselamatan sekali dan untuk selama-lamanya, kita juga perlu belajar panguluyun atau ketaatan seperti itu. Ketaatannya itulah yang membuat dia layak dipermuliakan oleh Tuhan Allah. Jangan-jangan saudara-saudara, kesulitan kita saat ini adalah karena kita kurang taat. Kita terlalu banyak membantah, belum lagi mengerti semuanya sudah langsung dibantah, langsung dilawan, langsung resist. Akhirnya kita seperti orang yang tidak mau berubah. Sedikit-sedikit dilawan, sedikit-sedikit demonstrasi, sedikit-sedikit resist. Padahal saudara-saudara, yang perlu dilawan itu adalah godaan. Yang perlu dilawan itu adalah tantangan dan bagaimana kita menaklukkan diri sendiri. Yesus mengajarkan kepada kita, jadilah taat sebagaimana Dia selama Dia berada di dunia ini. Dia juga tidak memiliki kecualian. Dia mau belajar taat kepada Bapaknya sampai mati. Saudara-saudara, maka saya mengatakan, kalau kita belajar tentang kemuliaan dan ketaatan Tuhan Yesus Kristus, kita belajar tentang bagaimana pengorbanannya. Kemuliaan Tuhan adalah melalui pengorbanannya, kematiannya, dan ketaatannya. Mereka yang tidak bisa melihat kemuliaan Allah tidak bisa melihat pertolongan Tuhan Allah dalam hidupnya. Bukan seperti kata dunia ini, kemuliaan digambarkan dengan harta, dengan jabatan, dengan kekayaan, tetapi kemuliaan Tuhan Allah justru karena ketaatannya sampai mati, pengorbanannya, dan itulah yang menjadi pertolongan kepada kita. Barang siapa bisa melihat kemuliaan Tuhan Allah, menyadari bahwa salah satu tujuan hidupnya adalah untuk memuliakan Tuhan Allah, maka dia akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Amin, namang inang. Firman Tuhan hari ini sebagaimana Minggu Judika, ya Tuhan belalah perkaraku, dalam minggu-minggu Pasion ini mengingatkan kita akan sengsara Tuhan Yesus, saudara-saudara, bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang bersolidaritas. Tuhan kita juga adalah Tuhan yang mau mengerti keadaan dan kondisi kita, siapapun kita. Saya pernah tanya di sini, pernahkah saudara tahu bahwa Tuhan Yesus menangis selama di dunia ini? Pernahkah Tuhan Yesus menangis sama Inang? Pernah. Berapa kali Tuhan Yesus menangis, saudara-saudara? 3 kali. Pertama, Yesus menangis saat Lazarus sudah mati 4 hari. Yesus datang kepada Maria dan Marta. Apakah Yesus menangis karena Lazarus ibotonya itu sudah mati? Padahal Yesus Tuhan, Dia tahu Dia bisa membangkitkan orang mati. Apakah karena kematian Lazarus itu Dia menangis? Bukan. Bukan karena kematian Lazarus Yesus menangis, tapi Dia menangis justru karena pada hari itu Dia membangkitkan Lazarus, orang mati itu, menjadi hidup kembali. Hari itu jugalah orang Yahudi berencana, bersiasat bagaimana mereka membunuh Tuhan Yesus. Saat hari itu Dia membangkitkan, memberikan kehidupan kepada dunia ini, justru dunia ini hari itu merencanakan membunuh Dia. Itulah sebabnya Yesus menangisi dunia ini. Yang kedua, Yesus menangisi Yerusalem. Bukan karena Yerusalem itu akan runtuh seperti yang Dia tahu, tapi karena di Yerusalem, huta tangisi ho Yerusalem. Justru karena di Yerusalem, di mana pusat peribadahan, di situ ada bait suci, disitulah orang begitu keras melawan para rasul dan para nabi. Mereka menumpahkan darah para nabi.
Yesus menangisi kota itu. Yang ketiga, di mana Tuhan Yesus menangis? Saya pun tidak tahu. Tapi dari yang kita baca hari ini, Ibrani 5 ayat 7 dikatakan bahwa Yesus juga dengan ratap tangis dia berdoa kepada Bapanya di surga supaya dia melepaskan Tuhan Yesus dari ketakutan itu. Dan karena kesalehannya dia dilepaskan. Ini tentu konteksnya di Taman Getsemani, di mana Yesus berdoa sampai 3 kali dengan peluh, bahkan dengan tangisan, ratap tangis dikatakan. Apakah dia menangis karena takut mati? Bukan, saudara-saudara. Tapi dia menangis karena dia tidak ingin berpisah dengan Bapanya. Makanya di kayu salib dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku tidak mau berpisah darimu. Jadi saudara-saudara, Yesus juga menjadi manusia di dunia ini pernah menangis. Sama seperti kita pernah menangis. Menangis karena kesusahan hidup. Menangis karena ada anak yang kelihatannya tak mau berubah. Menangis karena kesulitan melihat masa depan. Karena kecemasan dan lain sebagainya. Kita juga menangis karena bahagia. Ya kan Bang Inang? Bisa juga orang menangis karena bahagia ya. Tuhan Yesus juga pernah tertawa. Mungkin dia tersenyum, tertawa melihat anak-anak kecil. Sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bersolidaritas juga dengan kita. Dia mengerti keadaan kita. Bagaimanapun kondisi kita, Amang Inang, Tuhan mengerti kita. Iya kan? Kalau kita kan kadang-kadang aja hati kita senang, kadang-kadang kita sedih. Iya kan? Kalau hari ini ada vaksin, ada vaksinasi, ditanya, aduh kapan kami vaksinasi ya? Takut kalau nggak terdaftar ikut divaksin gitu ya. Udah giliran didaftar divaksin, takut lihat suntik. Nantilah dulu. Takut saya lihat suntik katanya gitu. Kan susah ya. Nggak didaftar, kapan saya divaksin? Udah didaftar, aduh nantilah dulu, pikir-pikir dulu saya. Gitu kan. Sampai ada sekarang itu anekdot yang kita baca hari-hari ini Abang Inang kan. Seperti membuat orang ketakutan. Ada seorang bapak katanya sudah divaksin, entah vaksin yang keberapa kali. Lalu sesudah vaksin, pulang dia ke rumah. Sampai di rumah dia perasaannya, loh kok pandangan saya kabur ya. Seperti kabur katanya gitu ya. Seperti ngeblur gitu ya. Lalu dia telepon, konsultasi sama dokter. Dokter, saya sesudah vaksin itu kok penglihatan saya kabur ya. Apakah saya perlu pergi ke dokter katanya gitu. Lalu dokternya bilang, tempat vaksinasi itu, Pak, kamu datang aja ke sini. Ambil nih kacamatamu, tinggal di sini. Jadi rupanya si bapak itu pulang ke rumah lupa bawa kacamatanya. Lalu dia bilang karena vaksin penglihatannya kabur. Rupanya kacamatanya tinggal, gitu kan? Nah, jadi jangan takut vaksinasi ya Inangnya. Udah didaftarkan? Masa hari-hari ini takut suntik, gitu kan? Itulah kita. Kadang-kadang kita susah, kadang-kadang kita senang, kadang-kadang kita begitu semangat, di lain waktu kita lesu. Tapi Tuhan mengerti keadaan dan kondisi kita. Ya, ini saudara-saudara yang diingatkan oleh firman Tuhan. Maka saudara-saudara, Tuhan juga pernah seperti kita menjadi manusia. Dia pernah menangis, dia tertawa, dia merasakan lapar dan haus. Dia adalah Allah yang bersolidaritas. Saya mengajak kita semua saudara-saudara merenungkan beberapa hal ini. Solidaritas adalah pilihan. Mengasihi orang yang mengasihi kita itu harus. Mencintai orang yang memperhatikan kita itu wajib hukumnya ya. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi orang yang kelihatannya tidak mengasihi kita, bahkan membenci kita? Saya tanya, ada nggak musuhnya Amang Inang? Nggak ada musuh saya, nggak ada itu. Umur saya udah 90 tahun, nggak ada umur saya. Jadi nggak ada musuh Bapak selama di dunia ini. Kan ada itu kan bapak-bapak itu yang umurnya udah 90 tahun ditanya, ada seumur 90 ini ada musuhmu? Enggak ada musuh saya.
wah hebat bapak ini ya, umurnya sampai 90 nggak ada musuhnya. Rupanya dia bilang, musuh saya udah mati semuanya. Saya udah umur 90, jadi nggak banyak orang umur 90 kan gitu kan. Ada nggak musuh Amanginang? Ada nggak musuh kita? Saya nggak tahu lah. Tapi mungkin ada orang yang menunjukkan sikap bermusuhan dengan kita. Bagaimana kita juga bersolidaritas untuk itu? Mencintai orang yang populer, orang yang terkenal, semua bisa. Mencintai orang yang baik, siapa nggak bisa? Mencintai orang yang kaya, yang pintar, yang ramah, mencintai Pak Jokowi, semualah kita mencintai itu kan. Tapi bagaimana kita juga mau bersolidaritas, mau mengasihi, mau mengampuni bahkan orang-orang yang bersikap bermusuhan kepada kita. Itu yang disebutkan Paulus dalam Roma 12 ayat 21. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, ya kan? Kalau toh kita membalas kejahatan dengan kejahatan, nggak ada nilai solidaritas di situ. Terus saudara mau terus untung, kerja apa untung, usaha apa untung, nggak mau pengorbanan, mana solidaritasnya? Saudara hanya mau ambil manfaat jadi warga jemaat di sini, mana solidaritas saudara? Saya mengajak kita semuanya, Tuhan telah memilih solidaritas. Pilihan itu harus dipertanggungjawabkan, sama seperti kita. Marilah kita juga ikut bersolidaritas, ikut berempati, ikut merasakan. Sedapat-dapatnya kita menolong orang, mengampuni sesama kita, bahkan mungkin yang bersikap bermusuhan kepada kita. Itulah solidaritas. Tuhan menjadi teladan bagi kita. Selamat hari Minggu Amanginang dan saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati kita dalam semua persekutuan, aktivitas kita dan rencana di tengah-tengah kehidupan kita pribadi, keluarga kita dan juga persekutuan kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Firman Tuhan mengingatkan kami betapa Tuhan datang dalam kemuliaan. Engkau adalah mulia di dirimu ya Tuhan. Dan salah satu tujuan Tuhan mencipta kami supaya kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk menjaga kebaikan, kredibilitas, karakter yang baik di dalam kepribadian kami. Jadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang taat, orang-orang yang mau bersolidaritas, mau memperhatikan, mau menolong, bahkan mengampuni saudara-saudara kami yang bahkan bersikap bermusuhan kepada kami. Bapa di dalam surga, kami percaya program pemerintah dalam usaha vaksinasi untuk menolong kami semuanya warga negara. Tolonglah pemerintah kami ya Tuhan dan juga semua anggota masyarakat secara khusus tenaga kesehatan yang melayani vaksinasi itu. Kami percaya inilah cara Tuhan memampukan kami untuk melewati kesulitan-kesulitan karena pandemi ini. Kami bersyukur karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha dan juga persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhanlah mendahului kami dalam setiap langkah hidup kami. Oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amanginang dan saudara-saudara, mari kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Semua selamat dan sentosa.
menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan kala semua seteru, aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat
Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian.